Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat media yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi orang-orang yang termasuk sahabat adalah mereka yang berkumpul bersama Nabi, terus mereka juga beriman dengan Nabi. Istima'an mu'arifan, berkumpulnya juga bukan berkumpul hanya mengukur nimbrung-nimbrung tok atau joinan kopi tok atau joinan rokok tok sudah bahasanya saiki. Tapi mereka juga mu'arifan, mereka juga mengenal dengan Nabi. Ya wis Nabi ini masuk orang ngerti ya, masuk beriman masuk nggak ngerti. Itu juga ada sahabat yang tidak tahu kalau dia itu Nabi tapi cinta. Ini memang unik sekali. Itu orang Badui ya, orang Badui, dan memang dikisahkan oleh banyak ulama bahwa ilmu yang aneh-aneh itu biasanya memang keluar daripada orang-orang Badui. Orang-orang Badui kalau bahasa sini itu mungkin bisa disebut sebagai orang suku pedalaman. Orang Badui suku pedalaman. Dimanapun yang namanya suku pedalaman itu kan mungkin tidak umum ya, yang dilakukan kan tidak umum, mungkin dari bahasanya atau dari tingkah lakunya atau dari responnya kan nggak umum, termasuk salah satu sahabat ini. Jadi dia itu beriman sama Nabi, percaya adanya Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi belum pernah tahu nabinya, belum pernah melihat nabinya. Jadi suatu saat karena saking penasarannya, saya sudah beriman, saya sudah mengucapkan syahadat, tapi saya belum pernah ketemu dengan Nabi. Maka dia punya rencana untuk pergi ke Mekah pada saat itu. Setelah sampai di Mekah, kemudian bingung mau kemana, karena yang orang orang desa lah istilahnya ya, pergi ke kota kan bingung. Bingung mau kemana, pergi kemana, tanya sama orang yang nggak ada yang kenal ya. Dia yang tahu hanya Ka'bah, hanya orang Badui ini pergi ke Ka'bah, terus dia itu muter di Ka'bah. Terus di setiap pojok-pojok Ka'bah yang diucapkan adalah ya Karim, ya Karim, sampai di ujung lagi bilang ya Karim, di ujung lagi satu ya Karim, karena kan kotak ya, makanya di ujung-ujungnya itu kan ada doa-doa khusus harusnya, tapi karena orang Badui ini mungkin orang yang ya seperti tadi saya sampaikan mungkin nggak punya pengalaman itu banyak, jadi dia bilangnya ya Karim, ya Karim, ya Karim terus itu. Kemudian ada orang di belakangnya, di belakang orang Badui itu juga mengikuti yang diucapkan oleh orang Badui tadi, ya Karim, terus belakangnya bunyi ya Karim. Nah, awalnya dia nggak memperdulikan, pindah lagi ke tempat yang lain, ya Karim. Harusnya ada doa khusus ini ya, di setiap pojok-pojokannya apa itu ada doa khusus, seperti di Rukina Mani itu ada doa khusus. Tapi dia itu bilangnya ya Karim tok, karena mungkin ya pengetahuannya mereka seperti itu, ya Karim, ya Karim. Dan setiap ya Karim itu pasti di belakangnya ada orang yang mengikutinya dan membaca ya Karim, sehingga sampai selesai saking gemesnya dia itu balik badan, saking gemesnya lagi tawaf balik badan terusan. Dia itu bilang, andaikan wajahmu itu tidak bercahaya, misalnya adalah wajahmu orang gantung, orang bersih, wis omong nak karo nabiku. Dalam bahasa Indonesianya itu kalau andaikan wajah kamu itu tidak bercahaya, itu sudah saya adukan kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah tersebut ya diam saja. Terus berkatalah, apakah kamu tahu nabimu siapa? Dia marah ketika ditanya, apakah kamu tahu nabimu siapa? Orang Badui itu marah. Saya itu datang jauh-jauh dari desa, dari Badui itu pergi ke Mekah itu untuk bertemu dengan nabiku. Kok malah dikatakan saya tidak mengerti nabiku? Saya cinta dengan beliau, saya beriman dengan beliau, memang saya belum pernah melihat, begitu katanya orang Badui tadi. Jadi ini dikatakan tidak terima karena dikatakan tidak
mengenal dengan Nabi. Apakah kamu mengenal dengan nabimu? Nah, dia marah langsung. Terus ya, andai kan wajah kamu tidak bercahaya, pasti akan aku laporkan kamu kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Nah, seketika marah-marah karena ditanya apakah kamu kenal dengan nabimu, terus marah-marah dan menceritakan tujuan dia datang ke Mekah. Kemudian orang yang berhadapan dengan orang Badui tersebut itu berucap, ana nabiyuka, aku ini adalah nabimu wahai orang Arab. Ternyata orang yang mengikuti orang Badui itu tadi di setiap pojok-pojokan Ka'bah dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Badui itu ternyata adalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu arifnya, begitu lembutnya, begitu indahnya peristiwa tersebut ketika kita gambarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana ketika kita melihat orang yang sedang bersalah tetapi kita tidak menyalahkannya, ketika melihat orang yang sedang terpuruk tapi kita tidak malah menyalahkannya, melainkan bagaimana cara kita membantu dan bagaimana cara kita membuat mereka tetap nyaman di sekeliling kita. Langsung ana nabiyyuka ayyuhal Arab. Seketika itu orang tadi yang katanya marah-marah, andaikan wajahnya panjenengan tidak bercahaya akan aku haturkan kepada kekasihku Muhammad, ternyata beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita luar biasa bagi kita ya, dengan itu ceritanya. Ayo langsung dipeganglah tangannya Nabi, terus diciumi tangannya Nabi. Dan itu mengharukan sekali kalau kita lihat kisah yang asli ya, yang terdapat di dalam hadis, itu luar biasa. Dan itu hanya sekedar cerita tentang tentang orang yang berjumpa dengan Nabi tapi mungkin tidak bertemu. Tapi lihat saja bertemunya orang tersebut sebelum sudah beriman, sudah percaya dengan Nabi, sudah cinta dengan Nabi walaupun belum bertemu. Ketika bertemu dengan Nabi pun akan marah pun kayak nggak jadi, karena melihat wajahnya beliau yang bercahaya. Masya Allah. Ya kayak wajah kita udah beseng nggak? Wajah kita garing, lotok, ngelundung. Ya, tapi apapun itu tetap itu adalah pemberian daripada Allah, dan wajib bagi kita sebagai seorang hamba yang mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, karena dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah, hal tersebut dapat menambahkan nikmatan yang diberikan, seperti janjinya Allah, la in syakartum la azidanakum. Apabila kamu mensyukuri terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka la azidanakum, pasti akan aku tambahkan pula kenikmatan yang telah aku berikan tersebut, akan diberikan tambah rasa kita mau bersyukur. Kemudian kembali lagi ya, para sahabat-sahabat mediaku yang berbahagia di sana, wa illam yarahu, tadi orang yang dikatakan oleh sahabatnya Nabi adalah mereka yang berkumpul bersama dengan Nabi, mereka yang beriman dengan Nabi, mereka yang tidak hanya sekedar berkumpul tapi mereka juga mengenal dengan Nabi. Wa illam yarahu, walaupun mereka tidak pernah melihat kepada Nabi, walam yarwi anhu syai'an, dan tidak pernah meriwayatkan sebuah hadis pun daripada Nabi. Jadi orang yang walaupun tidak pernah melihat, wa illam yarahu, walaupun tidak pernah melihat, mungkin mereka karena ada salah satu sahabatnya Nabi yang dulu itu adalah nyuwun sewun itu tidak bisa melihat, sahabatnya Nabi tidak bisa melihat, beriman terhadap Nabi tidak bisa melihat, hanya tidak tahu nabinya itu seperti apa, tapi ya beriman ya bersama, berdampingan, cuma karena tidak bisa melihat. Kalau sahabat itu harus dikategorikan melihat kan repot, karena tidak semua makhluk ciptaannya Allah itu sempurna. Yang dikatakan sempurna aja tidak ada yang sempurna kecuali illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sempurna dalam segi bentuk, beliau sempurna dalam segi ilmu, beliau sempurna dalam segi akhlak, beliau sempurna dalam segi segala-galanya. Oleh karena itulah
kita sebagai umatnya beliau itu sudah sangat tidak ada yang lebih baik, contoh yang lebih baik daripada kita mengidolakan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita boleh mengidamkan yang lainnya, boleh kita mengidamkan yang ini karena kita mungkin cinta dengan keilmuannya seperti guru-gurunya kita boleh mengidamkan beliau, para guru-gurunya kita, mengidamkan beliau, para senior-senior kita, para orang yang lebih memiliki ilmu lebih tinggi daripada kita. Tentunya mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita ikuti, untuk kita teladani, untuk kita contoh jadikan uswatun hasanah. Tapi raja daripada mereka semua, daripada guru-guru kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isma'an wa'ilam yarahu wa yarahu. Jadi walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka tidak melihat, asalkan mereka beriman terhadap Nabi, mereka berkumpul dengan Nabi, bersama dengan Nabi, maka mereka termasuk adalah terhitung sahabat. Jadi ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad terhadap Nabi Muhammad wa ala alih terhadap sahabat keluarganya Nabi ya Bani Hashim wa Bani Muttalib wa ala ali wa sahbih. Nah, sohbih ini adalah termasuk salawat terhadap mereka-mereka yang beriman kepada Nabi, bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mengenal Nabi, ya, walaupun tidak pernah melihat atau tidak pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi. Inilah para sahabat-sahabat media yang berbahagia. Tadi itu sekilas tentang sahabat-sahabatnya Nabi, yang mulai dari siapa tadi? Kita kan istilahnya itu membahas tentang kalimat summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali maqsobin wa tubba'ila. Nah, kita memecah daripada satu bait itu. Nah, di antaranya adalah membahas tentang sholawat kita terhadap Nabi, yaitu shollallahu ala Muhammad, kemudian terhadap keluarganya Nabi, yaitu shollallahu ala ali Muhammad, kemudian para sahabatnya Nabi, berarti tambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Ya, berarti ada tiga kelompok yang ini sahabat. Sahabat itu adalah mereka-mereka yang berkumpul bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi, ya, berkumpul bersama, beriman dan mengetahui Nabi. Wa ilam yarahu, dan tidak pernah melihat Nabi. Ya, artinya mengetahui seseorang itu kan tidak hanya dengan mata hati, ya, dengan mata kepala saja, tapi kita bisa mengetahui kelembutannya hati, kelembutannya Nabi Muhammad SAW itu ya juga dari segala tingkah laku yang dirasakan, walaupun mereka tidak bisa melihat. Yunus ini mungkin mereka buta tapi mereka itu bisa merasakan rasa cinta kasih sayang diberikan oleh Nabi terhadap umatnya, dan itu tidak hal yang mustahil karena ada beberapa kisah yang mencontohkan itu. Dan untuk selanjutnya adalah tentang apa yang dimaksud dengan Mustafa, kenapa Nabi itu disebut dengan Mustafa, ya, Nabi Mustafa, apa dari makna daripada Mustafa dan bagaimana dan atau kenapa disebut sebagai Mustafa, itu akan dibahas atau dikupas di pertemuan di sesi selanjutnya. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, dan apabila ada kekurangan atau kelebihannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ilmu yang sedikit ini kita bisa saling berbagi dan mendapatkan kebaikan secara bersama dan mendapatkan keberuntungan nanti di video ini wal akhirat, dan terutama semoga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, serta termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhir qouli wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.